di bumi. Itu belum diciptakan itu. Belum dicipta Adam, sudah dibuatkan bumi untuk dirinya sebagai pemimpin. Dalilnya kamu baca sendiri. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Aku ciptakan manusia Adam sebagai pemimpin di bumi. Belum dicipta itu. Itu belum dicipta. Begitu Jo. Kok dia lari? Kok dia kabur sih ditanya sama Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kupikir Oten. Ternyata mantan pendeta ya. Lanjut. Mantan kafir. Mantan kafir. Next. Iya, saya cuma pengen naik aja karena yang tadi kasihan juga ya, karena mohon maaf ini kasarnya selangkangan kok bisa murtad, tapi udah keburu turun dianya. Dia nggak ketahui juga di mana posisi kedudukan saudaranya itu. Waduh, parah dong Gurunda. Iya. Pimpino, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ingat saya Gurunda? Siapa ya? Suaranya kok kayak rada-rada biasa dengar sih. Ibu Uti Watimena bukan? Oh, bukan. Dulu yang dimualafkan Gurunda waktu bulan November. Masih ingat? 2000? Pempino. Bang ya, drama Kumbara. Iya benar. Masya Allah, iya. Iya. Gimana kabar kalian? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kiri ya. Mantap. Ini di rumah atau di mana? Lagi perjalanan mau ke Kediri Gurunda. Oh gitu. Sama Bang Brahma. Betul, ini ada di samping saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Masya Allah. Waalaikumsalam Gurundaku. Wallahi saya nggak bohong, demi Allah 2 hari yang lalu saya mimpi ketemu dan baku peluk dengan Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan suatu saat ya Gurunda ya. Amin. Ini saudara saya ini manusia berotot. Manusia berotot. Mulai lagi nih Gurunda, mulai pengurangan lemak perut lagi nih sekarang. Masya Allah, luar biasa. Diet berarti ya? Ya, dan tetap sambil diet juga sambil nyimak komalnya Gu. Masya Allah. Apa namanya, kayak santapan rohani malam saya itu. Iya, ini saya nggak tahu gimana kalau kita dengar debatnya Bang Zumali. Oke, dia bilang gitu. Atau dia langsung naik komal. Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang Pempino masih istiqomah. Bahkan kalau boleh dikatakan dia lebih Islam daripada saya. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya insya Allah lah kapan-kapan lah Gurunda saya pengen ketemu lah. Pengen banyak hal yang mau saya sampaikan. Tetapi nggak ada kaitannya dengan perang Amerika Cina tadi ya. Monitor ternyata. Monitor terus iya. Saya aja sampai saatnya kenapa dia yang sibuk? Apa hubungannya? Kita kan ada TNI, ada Polri, apain sih? Beliau ini kan baju ini Gurunda, baju ini
Loreng loreng hijau. Nah ini yang sapu jagat ini, sapu jagat. Sapu lidi saya. Sapu lidi. Bunda Rama masih ingat saya kan? Ingat. Mohon maaf lagi makan. Waduh, pokoknya saya pesan buat Bunda Rama maju terus. Bunda Rama pantang mundur. Apapun yang dikata orang tentang Bunda Rama, bagi saya pokoknya ya Bunda Rama, terus Pak De Sugi dan siapa namanya Bang Handi, itu semua itu ya trompet-trompetnya Bang Zuma. Siap Bang, siap. Kebenaran, ya. Ya maaf Gurunda kalau saya hampir setelah terakhir saya naik Komal itu, setelah itu saya tidak pernah lagi. Ya baru kali ini karena Pempino kepengen, ya mungkin nggak tahu, kangen juga dia pelanggaran, kangennya sama Gurunda bukan sama saya. Alhamdulillah. Lanjut tuh, mau nanya apa sama Gurunda? Udah. Ya, udah. Mau nyapa aja. Allahu Akbar. Tambah cantik loh pakai hijab. Masya Allah. Artinya tak ada lagi keraguan tentang Islam ya? Siap, tidak ada Gurunda. Tadi juga sempat dia, nggak tahu ini kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin istilahnya dia ngomong gabut ya. Dia bilang begini. Saya mau ketawa. Dia bilang, kok bisa ya? Saya dulu kayak gitu ya. Kayak gitu gimana maksudnya? Rata-rata yang sudah mu'alaf itu pasti kayak gitu ngomongnya. Coba tanya Akhi Filipus ini, pasti gitu ngomongnya. Kok dulu ya aku bisa-bisanya ya nyembah manusia kayak gitu ya. Nah, itu pasti. Dia bilang begini, Gurunda. Kok bisa saya dulu hanya di di gereja nyanyi terus pendetanya ngomong diraba-raba, saya kok bisa nangis ya? Ya nggak tahu itu kesurupan guys. Oke, kok saya udah mati, anak ini kok tak tahu gabut gini nanya gini. Ya terus juga akhirnya dia bilang ya sementara masih tahap belajar terus, dia pengen tahu tentang Islam. Ya memang tipikalnya orang itu belajar. Pempino, Akhi Pempino. Di YouTube saya. Itu. Ya YouTube Filipus Kristian, saya kasih sumbang. Saya akan berikan ginjal saya. Karena saya nggak punya harta kan, saya kasih ginjal. Bagi yang mampu menerjemahkan Roh Kudus bahasa roh atau glosolali yang saya tampilkan, ternyata nggak ada satupun dari ribuan yang nonton, nggak ada satupun yang tahu artinya. Ada yang si Kiara bara Masya, ada yang bolo papa bolo mama bolo, ada yang raba dada, ada yang kokak. Saya kasih ginjal saya 2 bukan 1. Kalau ada yang mampu menerjemahkan itu, kan ginjal saya bisa dijual, itu mahal itu kan. Saya kan sehat, nggak berpenyakit. Iya, karena saya nggak punya apa-apa, ginjal saya korbankan. Tapi nggak laku ginjal saya. Nggak laku apa nggak bisa jawab. Jadi begitulah. Saya jawab dulu ya, yang ajar beta di bawah, yang punya akun ajar beta, Bang Zuma Satpam. Kau tak tahu bahwa Tuhan yang kau sembah itu Satpol PP dari Pemda Yerusalem. Tuhan yang suka ngerusak pasar, bongkar. Iya, yang suka ngerusak pasar, bongkar pasang, gusur pasar, gusur kaki 5, PKL, itu kerjaan siapa coba? Nggak usah sebut. Nah, sekarang waktu dia melihat bait Allah sudah jadi sarang penyamun segala macam, orang lagi berjualan, itu padahal di halaman, dia hancurkan itu, dia lepaskan semua. Jualan itu berupa burung, berupa kambing, domba, dilepaskan semuanya, burung dibiarin terbang itu sama orang itu. Apa itu bukan Satpol PP itu namanya? Ngamuk dia ya. Sekelas Satpam saja kalian kelimpungan, apalagi kalau sekelas Satpol PP kan. Jadi kalau kalian bilang Bang Zuma itu Satpam, emang Satpam nggak boleh pintar? Iya. Aneh kau. Tuhannya Satpol PP nggak ditegur. Gurunda, Ya. maaf
mau tanya sedikit ini soal apa ya? Pengalaman saya sih sebenarnya selama menjadi Islam ini ya. Ya. Sebenarnya itu dari awal saya masuk Islam kan memang saya sudah benar-benar yakin, saya sudah benar-benar hati saya sudah apa ya, sudah yakin lah sama Allah gitu. Tapi selama saya beribadah kepada Allah, saya sujud cerita kepada Allah itu kadang masih ada apa ya Gurunda ya, kurang los gitu loh Gurunda. Apa karena kadang saya mikir apa karena sebenarnya saya belum mendalami tentang Islam itu sendiri, atau karena saya masih belum tahu ceritanya sebenarnya alurnya itu seperti apa. Nah itu sebenarnya kalau solusinya sendiri itu gimana ya Gurunda? Apakah saya memang harus belajar dulu dari benar-benar nol, saya harus membaca semua sejarah, atau sebenarnya ada hal lain lah yang bisa saya lakuin, entah itu kecil atau besar, yang bisa ngebentuk saya untuk lebih apa ya, khidmat lagi untuk beribadah sama Allah gitu Gurunda. Mungkin bisa dibantu jawab Gurunda. Baik. Jadi biasanya dalam proses pendekatan diri kita kepada Allah itu kaitannya disebut dengan ilmu makrifat, untuk menenangkan diri, untuk meraih keberadaan kita, untuk sampai kepada ketenangan jiwa untuk ibadah. Karena terkadang iblis itu ketika kita ibadah, disitulah iblis kemudian mengganggu kita untuk kita itu lari dari khusyuk. Nah, bagaimana solusinya ketika kita ini sebagai seorang muslim, terlepas kita ini tadinya kufur, lalu kemudian yakin dengan sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan demi untuk merasakan kehadiran Tuhan itu pada diri kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui. Itu dulu. Sehingga Allah itu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, jangan gerak tubuh, bisikan hati pun Allah tahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, sering kita uraikan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia. Berarti kita nih. Kita yang dicipta nih. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bayangkan. Jadi apa yang ada dalam hati kita, ketukan-ketukan yang ada dalam hati berupa untaian kata yang bisa kita anulir arti dan makna kata itu, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Dan Allah mengatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, orang yang menyadari kesadaran itu, orang yang menyadari keadaan itu, bahwa Allah telah memberikan pengajaran, Allah menciptakan kita dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita, lalu kita menyadari bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita sendiri. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah menyadari bahwa keberadaan kita di atas muka bumi ini itu karena adanya pinjaman dari Allah berupa alam kecil yaitu alam manusiawi, wujud eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Eksisnya Tuhan karena adanya ciptaan. Allah itu eksis, Allah itu wujud, Allah itu ada. Bukti keberadaan Allah
Allah kemudian titipkan pesan melalui alam semesta dan juga alam kecil, yaitu tubuh kita ini. Apa pembuktiannya? Coba, adakah di antara kita yang merasa tangan ini adalah punya kita? Kita yang membeli di pasar, kita yang membuatnya, kita yang mengolahnya, bukan? Tidak ada. Ini baru tangan. Mata kita yang kita pakai melihat. Adakah orang tua kita membelikannya di pasar? Atau kita pesan secara online? Tidak juga. Kita tidak pernah merasakan orang tua kita pada saat kita masih bayi beli mata untuk kita. Tapi seketika mata itu ada, lalu kemudian adakah kita pernah berpikir kita membeli atau memiliki sesuatu yang bisa membedakan kemudian warna? Ini hitam, ini merah, ini coklat, ini tinggi, ini pendek, ini bulat, ini lonjong. Adakah itu pernah kita miliki sebelumnya? Tidak. Seketika itu semuanya adalah pengetahuan yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita punya? Tak ada. Apa yang kita punya? Tak ada kita punya. Lalu kita mencari Tuhan, ketinggalan. Ngapain cari Tuhan? Tuhan tak perlu dicari. Tuhan Allah lebih dekat daripada urat leher kita, daripada kita kepada diri kita sendiri. Bayangkan, Allah lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri kepada urat leher. Allah jauh lebih dekat. Buktinya apa? Allah tahu berapa tensi kita. Allah tahu betapa kencang denyut jantung kita. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Allah tahu seperti apa usus di dalam. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam isi kepala kita. Kita tahu enggak? Tidak. Kita enggak tahu apa yang ada dalam kepala kita ini. Kita punya mata, kepala lebih dekat dengan mata. Tapi mata lebih melihat jembatan yang jauh di sana daripada mata melihat apa yang ada di dalam batok kepala. Itu artinya apa? Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita tahu tentang diri kita. Itu kaidah ilmu. Itu kaidah ilmu untuk mengenal Allah. Jadi jangan gelisah. Mencari Allah itu jangan gelisah. Tatap jari-jari ini. Siapa yang menyusun garis-garis urat ini? Jadi kuku, ini jari cantik, imut. Kemudian ini jari manis. Siapa yang menyusunnya menjadi 5 jari kayak begini? Ayah? Negara? Presiden? Gubernur? Bupati? RT? Atau siapa ini yang ngatur? Kok cantik kali tangan ini? Urat-uratnya seperti ini adanya. Terus di sebelah sini ada bulu-bulu. Ini yang merancang ini siapa? Dialah Allah. Bukan kita, bukan ayah kita, bukan pemerintahan kita, tapi Allah. Maka Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan, kata Allah, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh apa yang ada di dalam hati ciptaan kami. Nah, itulah kita. Maka apa solusinya? Ya, perbanyak istighfar, perbanyak diskusi dengan Allah. Ya Rab, panjangkan usiaku. Ya Rab, bahagiakan aku. Ya Rab, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan. Berbisik lirik kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik. Selesai. Jadi kita nggak perlu datang kemana gitu cari Tuhan. Oh, di sana ada Tuhan lahir. Oh, di sana Tuhan lagi disunat. Oh, di sana Tuhan lagi netek. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Lagi nangkring. Iya benar. Tuhan itu nggak mensifati sifat seperti itu. Jadi kalau kita ingin tenang dalam berislam, maka lihat terawang diri kita. Allah ada di situ. Allah menitipkan roh. Ayo, ada nggak yang mampu kemudian mengalahkan apa yang disebut roh ini? Tak ada. Ada yang bisa menggambarkan roh itu seperti apa? Nggak ada. Lalu apa roh itu? Roh itu adalah simbol eksistensi Allah. Malu kita kalau sampai kita melakukan
sesuatu yang tidak baik kepada suami. Malu kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada istri. Kenapa? Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang sedang berbicara ini bukanlah milik Bang Suma. Yang berbicara ini adalah roh. Roh itu adalah cahaya yang dititipkan oleh Allah dari sang sumber kehidupan untuk menghidupkan daging yang adalah jasadnya Bang Suma. Jadi orang Islam, orang Muslim, orang yang taat itu berhati-hati dalam bersikap. Menjaga wuduknya, menjaga sujudnya, menjaga segala-galanya. Karena dia tahu dia adalah cahaya dari eksistensi keberadaan Allah. Ngapain cari Tuhan? Cari Tuhan itu agama paganisme. Karena roh yang ada pada diri kita itu adalah gambaran nyata bagaimana Allah yang tak terlihat oleh mata, yang tak bisa diduga oleh kemudian seperti apa keberadaannya, tak tertangkap oleh panca indera, tak bisa dinalar oleh logika. Itu kita tahu bahwa dengan roh ini kemudian bukti kehadiran nyata Tuhan yang tertanam di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi roh yang ada pada diri kita manusia Islam ini, manusia ini adalah wujud eksistensi adanya cahaya Allah dan keberadaan Allah itu sendiri. Karena roh bukan buatan orang tua, bukan buatan pabrik, bukan buatan nenek moyang kita. Roh ini adalah pemberian yang maha hidup. Itulah roh. Kalau jasad tangan ini mungkin dari saripati yang kita makan dari tanah, dari buah-buahan, dari ikan. Tapi roh ini dari mana? Ayo, ini roh dari mana? Oh, dari saripati makan? Oh enggak. Tidak. Saripati yang kita makan itu berupa embrio, lalu menjadi daging, dibungkus, lalu menjadi tulang, dibungkus daging, lalu urat, lalu kemudian kulit. Itu daging, itu jasad biologis. Tapi roh, dari mana roh ini? Dari mana roh ini? Apa roh ini? Apa yang ada yang bisa menggerakkan kemudian jasad ini? Ya itulah eksistensi maha hadirnya Allah. Nah, jadi Masya Allah, kalau kita berbicara makrifat itu tak ada habisnya. Saya bisa ngomong sampai 2 minggu berturut-turut. Anda tinggal siapkan aja, Anda siap tidak untuk tidak tidur. Kalau berbicara mengenai makrifat, subhanallah, ruh, akal, kemudian estetika dalam kehidupan itu bisa kemudian sampai 2 minggu berturut-turut kita tidak berhenti. Apabila kita berbicara mengenai rasio, kaitannya dengan Allah, entitas tunggal yang absolut. Nah, jadi kita tidak perlu lagi bimbang, ragu, khawatir. Kenapa? Kita bersama dengan Allah. Ini ma'akum, aku bersama denganmu. Jangan khawatir, jangan kau takut. Makanya umat Islam yang girohnya luar biasa itu nggak pernah takut dengan pedangnya orang kafir. Makanya orang Islam itu tidak pernah takut dengan orang-orang kafir. Orang Islam itu tidak takut dengan kematian. Tidak takut. Tidak takut karena mereka mengerti roh. Mereka mengerti apa itu nafas. Mereka mengerti apa itu entitas tunggal milik Allah. Mereka tahu. Jadi mereka kemudian tidak pernah khawatir. Karena orang-orang Islam tidak pernah merasa dirinya adalah milik dirinya. Enggak. Makanya disebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Karena itu adalah milik Allah. Jangan khawatir. Jangan takut. Nabi Ayub sakit, tertawa dia. Kesehatan bukan milikku. Penyakit datang kepada sang pemilik itu sendiri. Badan ini adalah miliknya. Penyakit ini juga miliknya. Dia datang untuk mencobai dirinya sendiri. Mencobai miliknya sendiri. Dia tak perlu ada yang dikhawatirkan. Orang kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan ini, bla bla, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena semuanya adalah milik Allah. Jadi adinda, apa yang antum khawatirkan kemudian? Tak perlu. Tak perlu khawatir. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saya kira begitu, mohon maaf ini bukan ceramah. Tapi karena kebetulan saya ngantuk, baguslah kalau ada yang bertanya seperti itu. Silakan.
Masya Allah, Gurunda, terima kasih untuk jawabannya. Reminder juga buat saya. Jujur, Alhamdulillah. dari penjelasan Bang Zuma tadi, saya meneteskan air mata lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih banyak Gurunda untuk jawabannya. Tambahan Ukti, dekati majelis-majelis iman, majelis-majelis ilmu. Siap. Siapa itu? Masya Allah. Ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Udah. Nggak kuat. Gimana orang-orang itu bisa jadi wali, bisa menjadi orang yang mendapatkan karamah, karena susunan napasnya pun mereka sadari bersama dengan Allah. Nah, itulah kenapa mereka bisa jadi wali. Susunan napasnya, tarikan napasnya, hembusan napasnya, langkah kakinya, semua berzikirnya kepada Allah. Wah, keren memang. Orang-orang yang memahami tentang ma'rifat itu. Keren, subhanallah. Masih menangis Pempinonya Gurunda mendengar jawaban seperti yang disampaikan Gurunda tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Imannya makin kuat berarti. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi juga sambil dia ngobrol pada saat sebelum menaikkan hal ini dengan Gurunda, dia bilang, saya kok bisa secepat itu masuk Islam ya? Kok bisa seperti apa, kayak ngekliknya seperti itu gitu, secepat itu. Ya mungkin dengan keterbatasan saya menjawab, ya Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak. Saya coba menyampaikan seperti itu. Nah kemudian dia ada jalan yang ditanyakan kepada Gurunda, dan alhamdulillah masih nangis, masih menangis. Ya Allah ya Rabb. Hatinya lembut. Ya insya Allah hebat beliau itu. Jadi lembut, kalau dalam ilmu ma'rifat itu dalam pendalaman materi-materi tasawuf dasar, ketika orang sudah menyadari keberadaan itu artinya mengosongkan diri. Kemudian kosongkan diri dulu, kosongkan diri, rasakan kehadiran Allah. Setelah itu isi dengan ilmu, maka ibadahnya itu pasti akan berkualitas. Ibadah pasti berkualitas. Dan ilmunya itu yang ada pada diri itu akan bercahaya, akan bersinar, menyinari orang, minimal menyinari dirinya sendiri. Sehingga orang-orang yang memahami tentang sedikit dasar-dasar ma'rifat itu bisa jadi guru, bisa jadi pembina, bisa jadi pembimbing, nasihatin, minimal nasihati diri sendiri, dan paling bagus bisa mendidik anak-anaknya. Subhanallah. Oh itu dia. Oke, lanjut kita. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas jawaban yang kalau saya rasa sangat mengenal sekali, dan jawab itulah yang dicari selama ini oleh Pempino. Itu tadi Allah menuntun kami jadi coba mengalamikan tomal, dan kita apa ya cari selama ini berjatuh malam ini. Mohon doa. Alhamdulillah. Iya, amin. Dalam mengeluk Islam, dan juga saya juga maaf sebelumnya kepada Gurunda, saya masih bukan sesuatu dengan Gurunda, bakal tenang kok, belum nasib. Janji saya. Sepatu gurun. Pempino sudah berapa mualaf dia? Berapa lama? Sudah berapa lama mualaf mbaknya? Baru kayaknya beliau. 9 bulan. Baru 9 bulan. 9 bulan. November kan kemarin ya? Iya, dari November. Iya, November. 9 bulan tersentuh hidayah. Itu amazing banget lah menurut saya. Lah saya 3 tahun baru bisa nangis. Masya Allah. Allah. Bang, dia saya pelototin aja nangis. Nggak bercanda. Saya baru bisa nangis menyadari kesalahan. Siap. 3 tahun. Siap. Setelah 3 tahun belajar Islam. Ya. Terima kasih Gurunda, Bang Zuma. Kemudian Terima kasih Bang, kasih sama-sama. Sukses selalu ya. Siapa ini? Satunya siap. Amin. Siap. Amin. Christian.
Bang Filipus siapa? Christian, beliau Bang juga Christian. mualaf. Ya. Alhamdulillah siap-siap. Kami lanjutkan Mu'alaf perjalanan sukses yang- terus untuk Api. Ya, Siap. amin. Amin. Begitu saja. Mu'alaf yang sekarang Ustadz. Jadi Ustadz sekarang. Alhamdulillah. Amin. Izin untuk turun komal ya Gurunda dan Ya.